Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan perkiraan jumlah produksi produk menggunakan metode fuzi Tsukamoto pada PT Indonesia Victory Garment. Di kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Cindy Fiona Zulkarnain dan juga Priyamita, dan saya juga pribadi Prima Logita Wardana. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin langsung ke pendahuluan. Baik, pada bab pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Proses produksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mengubah input menjadi output, dikutip dari Budiono pada tahun 2005. Proses produksi merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan. Perkiraan jumlah produk dan yang dihasilkan harus akurat agar tidak mengurangi potensi penjualan. Setiap perusahaan tergantung dari permintaan pasar yang ada dan juga dari berbagai sektor pendukung di dalam perusahaan tersebut. Lalu juga di PT Indo Victory Garment ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain di bidang garmen dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Produksi setiap item dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat adalah target yang diinginkan oleh PT Indonesia Factory Garment. Namun tidak mudah untuk menentukan volume produksi setiap item di masa depan. Lalu mungkin boleh di-scroll lagi, kita akan membahas selanjutnya. Nah, berdasarkan urusan di atas, maka diperlukan proses perkiraan secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan. Salah satu metode untuk melakukan perkiraan adalah fuzi Tsukamoto. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil penerapan metode fuzi Tsukamoto untuk memprediksi jumlah produksi barang. Dan yang kedua, bagaimana perancangan sistem yang dibuat dengan metode fuzi Tsukamoto. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk merancang sistem pendukung keputusan dalam memperkirakan jumlah produksi produk menggunakan metode fuzi Tsukamoto. Dan yang kedua, dapat dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perkiraan jumlah produksi. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Hal-hal yang menjadi batasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian kali ini dan analisis kali ini adalah sebagai berikut, yaitu cara perancangan sistem pendukung keputusan dalam memperkirakan jumlah produksi pada PT Indonesia Victory Garment, dan yang kedua penggunaan metode Fuzi Tsukamoto dalam memperkirakan jumlah produksi, dan yang ketiga hasil analisis perancangan sistem pendukung keputusan dan implementasi sistem berbasis web. Lalu untuk bab selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Ya, jadi untuk bab 2 di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem penunjang keputusan. Jadi Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang dapat memberikan kemampuan pemecahan masalah dalam komunikasi semi terstruktur. Nah, konsep dasar dari DSS ini hanya sebatas kegiatan membantu manajer dalam melakukan penilaian serta menggantikan posisi dan peran manajer. Lalu Fuzi Tsukamoto, Fuzi Logic merupakan sebuah metode berhitung dengan variabel linguistik. Tujuan utama teori ini adalah mengelompokkan sebuah ruang input ke dalam ruang output menggunakan if-then rules. Teori ini digunakan karena apabila dibandingkan dengan logika konvensional, logika ini memiliki kemampuan dalam nalar secara bahasa, sehingga dalam penerapannya lebih mudah. Selanjutnya ada prediksi. Prediksi merupakan suatu proses dalam memperkirakan secara sistematis yang akan terjadi di masa depan dengan mengedepankan informasi yang didapatkan dari masa lalu sehingga dapat mengurangi presentasi kesalahan. Lalu planning. Planning merupakan suatu pemilihan atau penetapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi termasuk penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, dan anggaran serta standar yang dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan. Lalu defect. Defect merupakan suatu kejadian di mana produk atau jasa yang dihasilkan mengalami kegagalan dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh pelanggan. Nah, defect itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu major defect dan minor defect.
Di metode perancangan ini kita menggunakan metode Fuzzy dan metode Tsukamoto. Untuk metode Fuzzy, menggunakan metode Fuzzy ini dalam sistem pendukung keputusan ini ada beberapa tahapan perancangan. Yang pertama, mendefinisikan input dan output sistem, lalu perincian variabel menjadi himpunan Fuzzy, penetapan aturan Fuzzy, dan proses Fuzzy ada tiga, yaitu fusifikasi, implikasi, dan defusifikasi. Lalu di metode Tsukamoto merupakan sistem penalaran Fuzzy di mana seluruh aturan berbentuk sebab akibat dan harus memiliki hubungan antar antecedent dan result. Setiap aturan direpresentasikan menggunakan himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Selanjutnya, metode afirmatif atau difusifikasi yang disebut metode rata-rata terpusat untuk menentukan hasil tetap. Nah, di sini ada dua aturan yang digunakan, yaitu R1, if X is A1 dan Y is Y3, then Z is C1. Dan untuk R kedua, if X is A1 dan Y is B1, then Z is C2. Nah, pertama dicari fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan Fuzzy untuk setiap peraturan. Nah, di sini ada himpunan A1, B2, C1 dari aturan Fuzzy R1 dan himpunan A2, B1, dan C2 dari aturan Fuzzy R2. Gambar di bawah ini merupakan representasi aturan Fuzzy R1 dan R2 untuk mendapatkan nilai Krips Z. Nah, selanjutnya di bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya, Cindy. Silakan. Jadi untuk bab keempat ini ada hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama ada analisis. Untuk penerapan metode Fuzzy Tsukamoto, jadi operasi dari Fuzzy dipengaruhi dari 3 eksekusi fungsi utama, yaitu fusifikasi, inferensi, difusifikasi. Ada 3 variabel juga yang akan dijadikan menjadi input, yaitu planning, defect, dan hasil produksi. Nah, berikut ini adalah tabel dari data yang kita perlukan. Yang pertama adalah hasil produksi. Jadi di sini dihitung maksimal dan minimal dari bilangan pembilangnya untuk produk. Kemudian di bawahnya ada untuk planning dan selanjutnya ada untuk defect. Planning ini mewakili variabel X, kemudian defect-nya ada mewakili sumbu atau variabel Y. Kemudian yang pertama ada fusifikasi dengan rumus yang sudah tertera di sini. Yang pertama untuk planning turun, jadi mewakili X, maksimal dari planning itu dikurangi X dibagi max min minimumnya. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dilihat sendiri gitu ya. Kemudian untuk proses selanjutnya setelah melakukan fusifikasi ada proses inferensi atau implikasi. Jadi boleh di scroll. Nah, jadi dari hasil fusifikasi itu nanti diolah untuk mendapatkan hasil A1, A2, A3, dan A4. Dan berikut ini adalah rumus yang akan digunakan. Jadi ini adalah perbandingan antara misal untuk yang A1 adalah minimum dari turun X atau plan dibandingkan dengan sedikit dari defect, itu mana yang lebih sedikit. Jadi minimumnya antara 0,721 dibandingkan 0,714 itu kan lebih kecil 0,714. Jadi 0,714 adalah yang dipilih untuk A1. Kemudian selanjutnya bisa di-scroll. Ya, proses yang ketiga ini adalah difusifikasi untuk mencari nilai tegas Z dari tiap produk dengan rata-rata terpusat. Nah, berikut ini adalah rumus yang akan digunakan untuk difusifikasi dan menghasilkan hasil nilai tegas dari Z tersebut. Kemudian selanjutnya ada data flow diagram. Jadi data flow diagram ini
akan menggambarkan proses dihasilkannya output berdasarkan data yang diinputkan. Jadi ketika user itu menginputkan data, maka datanya itu akan tersimpan di database yang berjenis hasil data, kemudian planning, dan defect. Kemudian dari database ini nanti akan diproses untuk sistem pendukung keputusan dengan metode fusifikasi Fujii Tsukamoto. Kemudian hasilnya akan didapatkan atau outputnya akan didapatkan oleh user. Kemudian bisa digunakan untuk memprediksi hasil jumlah produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk flowchart sistem, jadi ini menjelaskan proses dari sistemnya. Jadi ketika start, kemudian kita harus login, kemudian akan terjadi proses SPK, perkiraan jumlah produksi dengan metode Fujii Tsukamoto, kemudian akan mendapatkan output jumlah produksi yang harus diproduksi, kemudian selesai. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk perjalanan proses Fujii Tsukamoto itu dijelaskan di flowchart yang ada di sebelah flowchart sistem. Kemudian selanjutnya, ini adalah interface dari implementasi sistem pendukung keputusan yang kami rancang. Ada halaman barang, kemudian ada halaman tambah perkiraan, kemudian ada halaman hasil fusifikasi, ada halaman hasil inferensi, jadi setiap prosesnya bisa diakses, bisa dilihat. Kemudian ada halaman planning produk, dan ada halaman manajemen user supaya user itu bisa mengetahui manajemen dari perhitungan perkiraan ini. Kemudian ada kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan mengenai penerapan metode Fujii Tsukamoto dalam sistem pendukung keputusan untuk perkiraan jumlah produksi produk pada PT Indonesia Victory Garment, maka disimpulkan bahwa satu, sistem pendukung keputusan untuk perkiraan jumlah produksi produk pada PT Indonesia Victory Garment ini diharapkan dapat menjadi solusi dan cara yang lebih mudah untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi berdasarkan planning dan defect produk. Kemudian yang kedua, sistem pendukung keputusan untuk perkiraan jumlah produksi produk pada PT Indonesia Victory Garment menggunakan metode Fujii Tsukamoto ini diharapkan dapat memberikan solusi baru mengenai cara menentukan jumlah produk yang akan diproduksi dengan teknik pengambilan keputusan melalui logika Fujii, sehingga dapat mengurangi kerugian dan sesuai dengan pemesanan. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.